Selamat malam. Selamat malam, Mas. Kedengaran suara saya ya? Hai. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya panggil Bro and Sis saja ya, karena semangatnya nih masih muda-muda semua nih, nggak kalah dengan milenial ya. Oke, perkenalkan nama saya Mary Mujadi. Saya akan membuka webinar malam ini untuk kita mendapatkan sebuah ilmu yang luar biasa ya. Nah, seperti yang kita ketahui di zaman new normal ini, kita semua melakukan pembelajaran maupun melalui seminar, melalui udara, ya. Jadi melalui udara, melalui Zoom meeting, walaupun melalui udara semangat kita tetap sama ya. Senyum dulu dong. Ya, oke, jangan terlalu tegang, acaranya santai, tapi kita serius ya mendengarkan. Sebenarnya saya sudah sangat excited sekali nih, karena kita beruntung sekali malam ini saya mengundang dua wanita luar biasa ya, yang akan memberikan sharing dan ilmu-ilmunya yang luar biasa untuk kita semua, di mana beliau ini adalah sudah sukses membangun bisnisnya sampai ke berbagai kota dan berbagai negara. Dan yang terpenting, beliau-beliau ini sangat humble untuk mengajarkan kita semua. Oke? Nah, Bapak, Bro and Sis, jangan Bapak Ibu lagi. Jadi kalau kita mau belajar, berarti kita harus buka hati, buka pikiran kita, supaya tidak mengganggu, kita juga membuat posisi mic kita dalam posisi mute dan menyalakan videonya dan menulis namanya dalam Zoom-nya ini ya. Karena kalau kita walaupun kita dalam offline, kita bertemu di Zoom, kita juga seperti pertemuan-pertemuan lainnya, kita tentunya ingin saling bertatap muka dan saling kenal semuanya ya. Setuju ya Bro and Sis ya? Jadi kita audionya itu mic-nya kita off-kan dalam posisi mute dan videonya kita nyalakan. Oke? Jadi excited ya? Jadi sekarang tanpa panjang lebar lagi, saya mengundang Ibu Tristini. Selamat malam, brother sister. Thank you Mary untuk introduction-nya. Malam semua. Wah, saya lihat wajahnya pada cerah-cerah. Pasti udah habis makan malam ya. Oke, perkenalkan nama saya Tris, panggil saya Tris ya. Saya senang sekali bahwa malam ini kita bisa berjumpa lewat Zoom dan saya mau ingin sedikit pengetahuan ya, karena hanya terbatas waktu hanya 1 jam. So, brother sister, yuk buka hati dan buka pikiran ya, fokus menjadi satu jawaban atau solusi untuk brother sister yang ada di forum ini. Dan ikuti sampai selesai, karena nanti di penghujung acara saya akan mengundang seorang yang sangat luar biasa yang akan memberikan lebih banyak pengalaman dan sharingnya ya. So, are you ready? Yuk, kita coba latihan pakai Zoom. Jempol elektroniknya diacungkan. Are you ready? Coba jempol elektroniknya diacungkan ya. Kita sekarang di era digital. Oke. Era digital tuh mesti begitu sekarang ya. Ngelihat dari berbagai kota ini, saya lihat berbagai negara, bahkan yang luar biasa betapa teknologi online, digitalisasi itu mempertemukan semua orang dalam satu forum yang sama, luar biasa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. So, kalau semua ready, boleh saya sharing screen saya. Semua bisa lihat? Kalau bisa, boleh diacungkan jempolnya ya. Dan, brother sister, nanti kalau ada pertanyaan, boleh selama saya presentasi maupun nanti pada saat Ibu Filan Kwok men-sharingkan, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chatting ya, chatting room. Oke, dan tetap kondisi mic-nya di mute ya, supaya kita bisa dengan lancar mengikuti webinar ini dan buka hati, buka pikiran. Oke, fokus, buka telinganya ya. So, are you ready? Yuk, kita mulai. Nah, pertanyaan nih ya, setelah COVID dibuka PSBB, the new normal seperti apakah masa depan saya? Ada yang nanya gitu nggak? Aduh, ini panjang banget masih ya, seperti apa ya? Nah, yuk, saya mau sharing satu video yang kalau disimak baik-baik itu sangat menarik dan memberikan refleksi kepada setiap orang ya.
Yuk kita nikmati videonya. Di masyarakat ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok pertama, banyak uang tetapi tidak punya waktu. Kelompok kedua, mempunyai waktu, tidak mempunyai uang. Kelompok ketiga, tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai waktu. Dan kelompok keempat, mempunyai uang dan mempunyai waktu. Ada di kelompok manakah Anda sekarang? 1, 2, 3, atau 4? Jikalau punya pilihan, ingin berada di kelompok manakah Anda? Oke, ini adalah ringkasan video tadi ya. Saya dari video itu dapat 2 pertanyaan penting buat saya. Ada di kelompok manakah Anda sekarang, saya sekarang, dan jika bisa memilih mau berada di kelompok manakah Anda? Ada 4 kelompok, ya, ini pilihannya. Nah, sekarang coba, pastikan maunya adalah di kelompok keempat, banyak uang, banyak waktu, ya. Terus gimana? Seperti apakah? Kalau mau punya banyak uang, banyak waktu, maka pilihannya adalah harus punya bisnis. Nah, sekarang saya akan secara ringkas dan cepat memberikan pilihan-pilihan model bisnis yang ada di pasaran. Dan bahkan yang terjadi sekarang ya. Nah, ini nomor 1 nih. Jualan makanan. Oke. Saya lihat sekarang bahkan setelah new normal, itu banyak sekali orang-orang yang bawa mobilnya, terus taruh di tempat parkir atau parkir di pinggir jalan dan dia buka mobilnya dan mulailah mereka berjualan. Mulai banyak lihat ya? Ya, coba acungkan jempol. Mulai banyak tuh di Jakarta banyak itu. Kadang-kadang kalau udah sore gitu ya, saya kalau lagi jalan, banyak banget ini orang pada ngegelar mobil, bukan ngegelar mobil dan jualan ya. Jualan makanan apapun gitu ya. Oke, yang kedua apa? Jualan online, PO, buka PO, banyak nggak? Banyak. Itu sebenarnya jualan online, ya, atau apapun caranya yang bisa dilakukan secara online, ya. Kalau yang nomor satu jualnya secara fisik, mesti ada barangnya, tempat parkir atau whatever, dan barangnya dilihat yang bisa digelar gitu ya. Kalau 2 adalah biasa jualannya lewat WA, lewat Facebook, lewat Instagram, buka PO gitu ya. Yang ketiga adalah jual jasa pribadi. Ini adalah bisnis model dan bisa dibilang adalah pedagang eceran. Modelnya kecil, hanya 5 juta sampai 10 juta. Oke nggak? Cukup oke ya. Salah satu bisnis model sekarang. Nah, kedua adalah ada lagi bisnis model yang lain yang lebih besar sedikit. Orang buka kafe, kemudian punya taksi online ya sebelum masa COVID ya, atau toko kecil. Ini bisnisnya skala kecil, punya modal lebih besar, di atas 20 juta sampai 100 juta, karena harus ada modal misalnya mobil gitu ya, atau punya toko. Kemudian yang berikutnya adalah lebih besar lagi, punya perusahaan ya, atau punya apotek. Ini lagi rame sekarang karena orang butuh vitamin, atau buka salon. Ini skala menengah, berapa modalnya? Di atas 100 juta sampai 5 miliar. Karena mesti sewa tempat, mesti ya bayar orang gitu ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi adalah lebih besar lagi, punya pabrik atau punya fine dining resto ya, resto yang berskalanya besar, dan supermarket. Nah, ini bisnisnya besar. Modalnya di atas 5 miliar gitu. Oke. Nah, ada lagi model bisnis juga, bentuknya apa? Franchise. Yang kecil, franchise lokal, oke, franchise sedang, sampai franchise-nya bentuknya global, franchise dari luar negeri ya. Lihat modalnya. Yang lokal, yang kecil ya mungkin sekitar 50-100 juta. Yang sedang sampai 500 juta. Ya kalau udah skalanya global, maka modalnya itu di atas 10M. Good nggak? Good ya, itu semua bisnis menghasilkan uang. Nah, sekarang saya mau sharing satu hal. Siapa yang pernah baca buku The Cash Flow Quadrant? Karangannya Pak Robert Kiyosaki. Ya, boleh acungkan jempol ya.
Nah, buku ini sangat menginspirasi saya. Buku ini diterbitkan udah lebih dari 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang sangat relevan karena Pak Robert memberikan ilmunya, pengalamannya, advice-nya tentang the cash flow quadrant adalah tentang kuadran yang menceritakan bagaimana orang menghasilkan uang termasuk pola pikir tentang uang. Nah, ini menarik ya. Cara menghasilkan uang, cara memanage uang, dan pola pikir tentang uang. Yang tadi itu kan semua pola bisnis, ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dijelaskan oleh Pak Robert di dalam bukunya The Cash Flow Quadrant. Ini adalah E, kuadran di mana orang menjadi employee, karyawan, cara menghasilkan uang. Kuadran kedua adalah self-employed atau wira swasta, ya. Kuadran ketiga business owner. Kuadran keempat investor. Oke, nah makanya disebut ESBI. E dan S disebut active income karena harus aktif baru income-nya datang. Salah nggak? Nggak salah. Menghasilkan uang tetap, ya. B dan I disebut passive income karena berujung di passive income, di mana kondisi saat tidak bekerja pun income-nya datang. Lihat bedanya, E dan S selamanya akan active income, tidak akan pernah berakhir di passive income. B dan I akan berakhir di passive income. Jadi, di kelompok manakah Anda sekarang? Dan jika memilih akan berada di kelompok manakah Anda? Ini pertanyaan relevan, sama kayak tadi video tadi. Di kelompok manakah Anda sekarang? Dan jika punya pilihan mau berada di kelompok manakah Anda? Ya, jawab masing-masing, brother sister. Nah, ini dia gambarannya, ya. E itu adalah mesti kerja terus, kerja keras, nggak ada keamanan dan nggak ada waktu. Kenapa nggak ada keamanan? Loh, zaman sekarang coba ya, tiba-tiba dirumahkan, tiba-tiba di PHK, atau walaupun masih punya kerjaan dipotong gajinya. Bahkan kalau perusahaannya tutup, maka tidak punya pekerjaan. Itu active income. Makanya tuh kayak orang lari aja ya. Nah, sedangkan yang S punya usaha sendiri sih, tapi bisa jadi punya hutangnya banyak. Karena buat modal atau nggak cukup modalnya. Maka stres lah ya. Kondisi E dan S itu adalah dialami oleh 95% orang. Dan orang ini hanya punya 5% kemakmuran. Luar biasa ya. Sedangkan di kuadran yang kanan, business owner itu punya banyak waktu, punya stabilitas, dan pekerjaannya itu relatif jadi lebih simpel. Karena udah kondisi passive income. Bahkan investor nggak punya hutang. Malah duitnya banyak. Ya, uang bekerja buat uang, bayangin. Nah, dahsyatnya adalah kondisi di sebelah kanan, B dan I itu hanya dimiliki oleh 5% orang dan 5% orang ini menguasai 95% kemakmuran. So, kalau yang kiri adalah kondisinya stres, kalau yang kanan namanya freedom, kebebasan. So, kenapa passive income? Kondisi kiri passive income, punya uang bisa jadi, top eksekutif bisa jadi, punya usaha bisa jadi ya, tapi active income dan stres. Kondisi kanan passive income dan freedom. So, kenapa harus ada passive income? Lihat jawabannya nanti di belakang ya. So, ini adalah ESBI, brother sister. Lihat kondisinya sekarang ada di mana dan mau menuju kemana. Sekarang, di buku Cash Flow Quadrant juga dijelaskan tentang cara tiap kuadran itu memanage uang dan mindset-nya tentang uang. Ya, saya sharing. Di buku itu dibilang gini, ada namanya income statement, which is isinya adalah income dan expense, pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada balance sheet, isinya adalah aset dan liability. Perhatikan bedanya secara gaya 4 kuadran ini dalam menghasilkan income dan mengelola income dan kekayaannya ya. Orang E dan S menghasilkan income, yes, menghasilkan income. Apa yang dilakukan terhadap income-nya? Langsung jadi pengeluaran, bayar ini, bayar itu, ya. Keluar, jeng gitu. Nah, pada saat income tidak mencukupi, tidak bisa membiayai pengeluaran, apa yang terjadi? Mereka ambil utang, liability,
jadi liability di balance sheet. Utangnya diapain? Buat bayar pengeluaran juga. Akhirnya menjadi ada kewajiban mesti bayar utang. Sehingga utangnya pengeluarannya makin besar. Ini terus terjadi. Ini adalah pola E dan S dalam mengelola uang dan dalam mindset mereka tentang uang. Sekarang lihat bedanya antara B dan I. B dan I juga menghasilkan uang, income. Oke? Terus uangnya diapain? Mereka tidak langsung atau tidak semuanya dijadikan expense, tapi apa? Mereka bangun aset. Dan dari aset ini, apa yang terjadi? Menghasilkan income lagi. Dan dari income itu, barulah mereka melakukan pengeluaran. Luar biasa nggak? Makanya kenapa orang miskin tambah miskin, yang warna merah itu, orang kaya tambah kaya. Karena mereka pertama kali bikin aset. Ya, dan kalaupun B dan I itu mempunyai hutang, hutangnya itu apa? Untuk membangun aset. Makanya income-nya tambah banyak. So ini adalah summary-nya. Kuadran E dan S, mereka create income, yes. Tapi create income langsung create expense. Kalau income kurang, maka create hutang, create lagi expense. Menjadi apa? Lingkaran tikus. Rat racing. Muter, nggak ada habisnya. Kurang duit. Makanya menjadi tidak ada uang dan tidak ada waktu. Ini kondisi tadi yang ada di video. Tidak ada uang, tidak ada waktu. Oke. Sedangkan kondisi kuadran B dan I, yes, create income. Tapi income-nya adalah juga create aset. Dari aset, create more income. Dengan create more income, mereka baru create expense. Menariknya, pada saat create more income, mereka create more asset. Create more asset, create more income. Makanya orang kaya tambah kaya. Orang miskin tambah miskin. Pertanyaannya tadi, di kuadran manakah Anda sekarang? Dan kalau boleh memilih, mau di kuadran manakah Anda? Hijau atau merah gitu, ya. Dan ini adalah cara berpikir orang kaya. Orang kaya itu, the purpose of income to create cash flow. Punya duit tuh create cash flow, bukan create expense. The purpose of expense to create income. Ada expense itu adalah untuk create income lagi gitu. Dahsyat ya? Ini dia adalah esensinya dari the cash flow quadrant, ESBI. Makanya kenapa perlu bangun passive income. Ya, so kenapa passive income? Ini jawabannya, karena mau financial freedom. Kenapa financial freedom? Financial freedom itu dicapai pada saat passive income-nya melebihi pengeluaran. Ini kata kunci, brother sister. Pada saat passive income melebihi pengeluaran, bukan active income. Berarti bukan E atau S, tapi B atau I yang melebihi expense. Maka tadi lihat B dan I itu yang warna hijau, dapat income, create aset, create lagi income. Terus begitu. Ya, sehingga pengeluarannya atau passive income-nya melebihi pengeluaran. Ini adalah kondisi yang tadi. Mau di kuadran manakah Anda? Kalau mau di kuadran yang banyak uang dan banyak waktu, ini adalah jawabannya yang ada di buku Cash Flow Quadrant. Ya, luar biasa buku itu ya. Boleh dibaca tuh, brother sister. Nah, sekarang apa yang terjadi sejak pandemik nih, sejak 2020, ya kan? Apa yang terjadi? Gimana caranya dengan kondisi sekarang saya tetap bisa dapat passive income. Saya tetap bisa financial freedom di kondisi yang orang bilang new normal. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi sejak pandemik? Welcome to the new normal. Perbedaan dari gaya hidup, lifestyle nih ya, perbedaan behavior ini. Satu, sosialisasi online. Ini kayak kita nih. Kan social distancing, mau nggak mau kita bertemunya online ya. Kedua, belajar juga online. Dari anak TK loh ya, anak SD sampai kuliah itu online ya. Nggak, ruang kuliah sekarang isinya cuma satu guru aja ya. Kemudian belanja online. Hebat ya, COVID
memaksa orang melakukan digital transformation dalam waktu 5 bulan ya. Semua berubah behavior, oke? Berubah perilaku lifestyle. Nah, ini adalah perubahan lifestyle. Apa yang terjadi dengan new normal terhadap ekonomi? Nah, ini krisis ekonomi global yang orang ready nggak ready itu terjadi. Ya, banyak orang nggak ready. Makanya kenapa perlu passive income, brother sister. That's one of the reason why we have to be ready with passive income. Karena passive income itu kondisi di mana di situasi apapun, di kondisi apapun, income itu datang secara pasif. Sedangkan kalau masih di E dan di S, itu active income, kondisi seperti sekarang itu kondisi sangat tidak aman. Ujung-ujungnya apa? Banyak sekali perusahaan kecil, menengah, besar tutup. Ujung-ujungnya apa? Kehilangan pekerjaan dan income. Kondisi nomor 1 itu kena global, nomor 2 juga cukup makro, nomor 3 itulah kondisi pribadi. Ya, yang tahun lalu mungkin nggak ada orang bisa menduga gitu bahwa bisa kayak begini. But this is the new normal. So welcome to new normal. Yeah, that's why we have to prepare dengan ada passive income. Now, sekarang jadi kalau gitu model bisnis yang ideal yang gimana dong? Yang tahan terhadap krisis, ya, yang tahan terhadap situasi apapun dan sustain. Nggak peduli kondisinya lagi up, lagi down, situasi ekonomi apapun tetap bisnisnya jalan. Nah ini boleh dicatat, boleh dipahami, boleh dimengerti bahwa kalau mau punya bisnis, cek dulu nih kondisi bisnis yang saya masukin kayak begini nggak? Kalau enggak, saya bilang pertimbangkan nanti pilihan yang akan di-sharingkan lebih lanjut ya. Oke, 1, bisnisnya harus digital. Harus digital. Karena nggak mungkin lagi orang sekarang datang ke mall, ke toko gitu ya. Orang udah takut gitu. Kedua, karena digital maka harus bisa kolaborasi, jangan sendirian. Gitu. So, good nggak? Misalnya kayak tadi, punya mobil, diisi barang, cari tempat parkir, dibuka dan dagang. Good, tapi itu bukan modal bisnis yang ideal, bukan menghasilkan cash flow, jadi aset. Nggak bisa. Ya. Kemudian karena dia digital, maka mesti marketnya global, pasti. Nah, kalau nggak digital, maka marketnya nggak bisa global. Of course, modalnya mesti terjangkau, karena zaman gini, ya kan? Banyak orang cari peluang gimana bisa punya bisnis, bisa punya income yang bisa terus-menerus ada. Oke? Potensi harus besar, ya, secara ekonomi ya. Resiko harus kecil ya. Ini adalah hukum ekonomi deh. Resiko kecil, untung besar, dan modal kecil. Ya, segmennya harus luas. Jadi siapapun bisa melakukan ini. Baik orang baru lulus kuliah, yang lagi kerja, yang nggak punya kerjaan, bekas pekerja, ibu rumah tangga, maupun eksekutif, maupun orang yang maupun pedagang, maupun profesional, harus bisa lakukan. Baru itu ideal, karena nggak semua orang punya background bisnis. Tapi mau punya bisnis, gimana caranya? Nah, mesti cari bisnis yang bisa saya jalani, apapun background saya, ya. Kemudian apa? Mudah diduplikasi. Harus bisa diduplikasi, ya. Terus residual income, itu namanya passive income. Kondisi di mana one day bisnis yang saya bangun bisa berujung di residual income, passive income. Nggak terus-terusan saya harus bekerja, ya. Kalau enggak tuh namanya active income. So, mesti dipikir nih, bisnis yang saya mau jalanin, apapun bisnisnya yang punya ide ya, saya mau bisnis A, pikirin. Ini bisnisnya one day bisa passive income nggak? Kalau enggak, berarti itu bisnisnya masih di S, masih active income. Ujung-ujung kayak tadi, tanda panah yang merah itu. Jadi retracing, dan bisa diuangkan, of course, dan harus bisa diwariskan. Tahu, brother sister, yang bisa diwariskan ya? Banyak sekali usaha-usaha yang udah dibangun belasan tahun, 20 tahun, dan pada masa pandemi ini, COVID itu benar-benar tutup. Dahsyat kan? Bisnis yang tadinya diharapkan bisa diwariskan ke anak-anak, ya akhirnya tidak bisa diwariskan. So artinya, harus cari bisnis di mana yang tahan dalam situasi apapun, dan apapun situasinya itu bisa diwariskan. Kemudian ada support system, of course. Apa itu support system? Itu adalah komunitas yang bisa membantu saya
pindah kuadran. Dari kuadran E dan S ke kuadran B dan I. Kenapa? Harus pindah, karena tadi E dan S, cara kelola uang itu beda sama B dan I. Mindset tentang uangnya beda antara ES dan BI. Nah, itu harus ada belajarannya. Belajar di mana? Di support system. Banyak orang berusaha buka usaha B, tapi dengan mindsetnya E dan S. Dengan cara kelola uang E dan S, maka tidak bisa jalan bisnisnya. Support system gunanya itu. Membantu kita step by step menuju business owner mindset, menuju passive income. Ya. Nah, terus ini adalah perilaku pelanggan. Ini saya dapat research ya. Ya, ini research-nya research global loh ya. Yang selama pandemik muncul topik-topik ini dan akhirnya menetap menjadi the new normal. Apakah itu? Sekarang ini orang sangat concern sama health and wellness. Jadi kalau mau cari bisnis, masuk sini. Masuk ke sini, orang lagi nyari gimana meningkatkan imun tubuh. Gimana tetap fit. Gimana live forever young. Ya kan? Itu ngetren banget tuh sekarang ya. Kemudian of course mesti bisa secara online dilakukannya. Dimanapun, dari negara manapun, dari benua manapun tetap bisa orang melakukan bisnisnya. Ya, digitalization. Coba sekarang, TikTok aja bisa dipakai buat jualan, bener gak? Itu kan merebaknya hebohnya sejak ada COVID gitu. Ya, banyak orang WA bisnis, IG bisnis, Facebook group, Facebook page, semua dipakai orang sebagai media untuk melakukan bisnis. Karena itu adalah canggihnya teknologi, ya. Dan ada komunitas-komunitas. Makanya tadi ada Facebook group, Facebook page, sebenarnya adalah itu. Connection. Ya, orang memanfaatkan network, itu intinya. Kalau punya network, justru itu good. Itu adalah modal. Pertanyaannya, gimana menjadikan network jadi aset? Nah, itu. Network sama dengan aset, sama dengan wealth. Keren, ya. Terus juga orang mulai aware dengan isu-isu lingkungan hidup. Dan terakhir adalah workplace changes, ya. Banyak orang berubah lagi cara bisnisnya, kerjanya ya dari rumah nih. Kita semua di rumah masing-masing ya, dan kita bisa melakukan kerjaan kita dan usaha kita. Ini brother sister diperhatikan karena ini adalah the new normal. Kalau usahanya sekarang tidak menyentuh ini, maka pikirkan. Artinya bisa jadi perlu buka usaha baru, buka bisnis baru yang mengarah ke new normal. Kenapa? Supaya bisa tahan banting, supaya bisa beradaptasi, bisa adopt dengan new normal, dan ujung-ujungnya bisa berujung di passive income. Menarik ya? Nah sekarang, kembali. Ini adalah yang berita-berita ya, mungkin sudah pada familiar lah ini ya. Apa yang terjadi selama 5 bulan terakhir, fakta-fakta ini. Ini fakta banget ya. Artinya, kamu kebayang nggak orang-orang yang bekerja di sini? Dahsyat loh. Mereka tiba-tiba mendapatkan cobaan yang mungkin tidak pernah terpikir di awal tahun pun belum terpikir. Tapi tiba-tiba di tengah tahun ini yang terjadi. Ya. Now, sekarang, ini adalah salah satu bisnis model perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan global. Mereka cukup responsif terhadap perubahan ini, perubahan COVID dan perubahan new normal. Dan mereka mengikuti tren sehingga perusahaan mereka bertahan terhadap COVID, bahkan menjadi lebih besar secara sales. Mau tahu nggak tren bisnisnya apa yang dilakukan oleh korporasi besar dan global di dunia? Bagaimana mereka secara cerdas dan cepat gitu ya menanggapi pandemi, menanggapi new normal. Dan mereka masuk ke bisnis model yang saya bilang, oh God, this is the answer untuk siapapun yang mau punya bisnis model yang bisa dilakukan oleh siapapun. Mau tahu apa bisnis modelnya? Ini, direct selling. Hah, Bu, direct selling. Iya, brother sister. Lihat ya, ini tahun 2017. Saya belum sempat kompal yang 2019 ya, karena 2020 belum keluar hasilnya.
Oke, kalian lihat bahwa di tahun 2017 aja 190 billion US dollar. Artinya tiap hari itu adalah kurang lebih 3 triliun. Keren nggak? Oh, bisnis-bisnis korporasi sekarang mengarah ke sini. Mereka mengarah ke direct selling. Why? Karena people semuanya mencari peluang. Dan orang punya network. Di mana-mana orang punya network. Maka direct selling is a good business. Dan direct selling itu bisa, kalau dilakukan dengan cara benar, cara tepat, bisa berakhir di passive income. Ya. Nah, sekarang lihat ya. Saya mau lihat gini aja. Kalian lihat nggak? Nomor itu adalah yang boleh dibilang top 5. Ya, top 5 itu negara-negara maju loh. Negara-negara maju, mereka udah begitu open-minded dengan direct selling. Jadi kalau sekarang orang di sini bilang, aduh saya nggak mau direct selling. Aduh lu ketinggalan zaman lu. Lihat tuh negara maju, lakukan direct selling. Kalau kita bilang kita mau mengadapt negara maju, so adapt ini dong. Karena negara maju udah ke sini arahnya. Indonesia belum. Makanya kenapa mindset nih sekarang mesti dibuka. Mesti buka hati, buka pikiran terhadap direct selling. Karena negara maju ini membuat mereka dahsyat. Kamu kebayang bahwa kalau perusahaan-perusahaan melakukan direct selling, perusahaan itu bertahan, artinya pelakunya dapat duit nggak? Dapat duit pelakunya. Yang dapat uang nggak hanya perusahaan, pelakunya pun dapat uang. Ya, one day saya berharap bahwa one day Indonesia akan ada di sini gitu, di dalam daftar ya. Karena perusahaan maju itu negara besar, negara maju, mereka sangat open dengan direct selling loh. Buat saya wow gitu ya. Nah, balik ke bukunya Cash Flow Quadrant-nya Robert Kiyosaki ya tentang SBI. Jadi, oke, so I understand. Saya ada di mana sekarang dan sebaiknya adalah saya punya passive income supaya financial freedom, benar nggak? Saya nggak mau ada di panah yang warna merah, muter-muter kayak tikus, ya nggak habis-habis, gitu kan capek. Tahu-tahu umur udah tua gitu. Saya mau punya panah yang warna hijau, berakhir di passive income dan financial freedom. Nah, di bukunya Cash Flow Quadrant, brother sister, ini saya mengutip buku, ya bukan saya ini. Oke, jadi dari buku The Cash Flow Quadrant, Pak Robert bilang gini loh. ES itu adalah active income, ya, dengan cara bekerja. Kalau mau ke B dan ke I, apa dong jadi pilihannya? Oke, are you ready? Dengan pilihan yang diberitakan oleh Pak Robert dari 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang itu masih berlaku dan diikuti. Kalian lihat deh, kalau mau ke B, menurut Pak Robert Kiyosaki di buku Cash Flow Quadrant, pilihannya 3. Buka konvensional bisnis, lebih dari 500 karyawan. Kedua, punya franchise, bukan beli franchise. Saya punya franchise-nya. Atau ketiga, network marketing, which is quote-unquote adalah direct selling. Lihat nggak? Makanya saya bilang no wonder perusahaan besar ngikutin ini. Karena ini udah diajarkan oleh Pak Robert di bukunya The Cash Flow Quadrant. Network marketing is a way untuk mendapatkan passive income. Saya pas baca ini bilang, oh my God, I can do this. Kenapa? Saya kalau suruh konvensional bisnis nggak punya modal lah saya. 500 karyawan gede banget dan saya nggak punya pengalaman, nggak punya background gitu. Mau punya franchise apa saya? Apa yang saya bisa franchisein? Network marketing, I can do it. I can. So saya memilih ini. Karena begitu saya baca buku Cash Flow Quadrant, yes, saya mesti pindah ke passive income. Saya mesti create aset. Saya mesti meng-create namanya financial freedom dan time freedom. Maka begitu saya dikenalkan dengan network marketing, ya, dan saya juga paham bahwa oh gila lu, negara-negara besar masuknya ke direct selling. Lalu saya bilang kenapa kemananya saya gitu. So I humble myself. Saya bilang okay, I want to know what is network marketing. Ya, brother sister. So ini adalah salah satu pilihan di masa sekarang ini. Ya, dari buku di endorse, dari dunia korporasi di endorse. So why not we try?
Nah, sekarang mau tahu nggak? Oke, saya mau coba network marketing. So, who is the partner? Are you ready? Mau berada di kelompok manakah Anda? Ya, untuk yang ada mau di kelompok yang keempat, financial freedom dan time freedom, ini dia, ini bisnis partnernya. Visual and truly global. Tagline-nya adalah happy, healthy, and harmony. Ada di lebih dari 30 negara, oke? Dan ini adalah produknya. Produknya health and wellness, yang memang lagi disukai semua orang, ya. Terus ada juga online travel, dan berikutnya adalah financial product. Ya, ini jenis produknya. Nanti bisa tanya kepada yang mengundang. Produknya semua luar biasa, yang sangat penting dan mendukung imunitas tubuh, ketahanan, daya tahan tubuh, vitalitas, ya, oke, antivirus. Dan ini adalah yang on-run travel-nya, Bisword Travel, oke. Nah, ini income-nya. Duitnya mana, Bu? Duitnya, ini duitnya. Duitnya dari $500 sampai 800.000. Cukup nggak? Wow, brother sister, jangan lupa itu passive income. Bukan active income, ya. Passive income $500 sampai 800.000. Saya bilang, yes, saya mau gitu ya. Nah, ini marketing plan-nya, bonus-bonusnya saya tidak akan jelaskan, nanti bisa tanya sama yang mengundang. Yang pasti nomor 1 sampai 8 bentuknya duit, uang, masuk ke rekening, ya. Itu ada yang bentuknya mingguan, ada bulanan, ada 3 bulanan, ada tahunan. Oke, duit. Nah, saya mau jelasin yang nomor 9, bentuknya bukan duit, tapi jalan-jalan. Mau lihat nggak? Nah, kita jalan-jalan gratis, brother sister. Jalan-jalan dengan Bisword itu adalah gratis. Tinggal bawa koper sama paspor. Nggak usah bawa duit juga kagak apa-apa. Tetap bisa pulang dengan selamat. Ya, semua ditanggung dan itu minimal adalah bintang 4. Kita pernah ke Korea, pernah ke Jepang, pernah ke Cina ngelihat kantor pusatnya dan juga ngelihat pabrik, oke? Ke Dubai, lihat rame banget ya. Kita ada safari desert rame, 200 mobil tuh ya, bersama-sama kita ngetrip di padang pasirnya Dubai. Terus ke Australia, wah ngelihat Opera House and the Sydney Bridge ya. Kemudian tahun lalu kita ke Egypt, melihat piramid dan Sphinx. So artinya bersama Bisword tiap tahun bisa mengunjungi kontinen berbeda. Tiap tahun bisa mengunjungi benua berbeda gratis. Keren banget nggak? Keren, itu udah model orang kaya punya tuh ya. So why not? Banyak orang bilang saya mau jalan-jalannya, why not? Tapi brother sister nggak cuma jalan-jalan, duitnya banyak. Atau bilang gitu, aduh lagi COVID nggak jalan-jalan. Ya udah, jalan-jalannya bisa nanti. Yang penting duitnya dulu datang. Karena duitnya juga banyak, ya. Oke. Nah, sekarang gini. Bagaimana bisa berhasil di bisnis ini? Saya nggak bisa jualan. Saya nggak suka network marketing, gitu ya. Saya nggak punya modal. Nah, ini kata gimana mau berhasil, brother sister. Satu kuncinya saya mesti bilang. Satu yang mesti diingat dari sekarang. Kalau mau berhasil, harus kudu padu AN ya. Padu AN ya namanya ya. Kudu wajib ikuti support system FFG. Yang mau pindah dari active income ke passive income, this is the only way. Itu jembatannya. Saya sengaja bikin jembatan untuk bikin jalan untuk nyebrang. Menyeberangi tempat yang sangat jauh gitu adalah dengan jembatannya FFG ya. So apa itu FFG? Kenapa support system penting? Ya ini, agar bisnis duplicable, sustainable, menghindari kesalahan. Why? Karena banyak orang nggak punya background B. Kebanyakan adalah background-nya E dan S. Maka harus belajar bagaimana pindah ke B. Ya, menghindari kesalahan. Oke, itu support system. Apa? Itu sekolahan bisnis orang dibangun menjadi entrepreneur. Di sisi mindset, leadership, mental, karakter, attitude, value, skills, segala-galanya. Baik dalam hal uang itu hanya satu hal, tapi hal lain ada leadership, ada karakter, attitude, value, people skill, mindset tentang uang, tentang kehidupan, tentang bisnis. Keren banget. Ini FFG kasih gratis. Online, bisa dari manapun. Bayangin loh, sekolahnya nggak bayar loh. Keren loh, ya.
namanya FFG, Freedom FatNet Global. Ini adalah program FFG, ada personal growth tadi ya untuk naik tangga. Oke, mentoring program dimentorkan sampai jadi. Mentornya semua ready. Pertanyaannya yang mau dibimbing ready nggak? Ya, juga ada komunitas positif karena semua, aduh brother sister, when you in FFG you will be very grateful ya. Tidak menyangka bahwa wow FFG kayak begini ya, luar biasa gitu ya. Nah, founder kita ada yang di tengah, Pak Onggi Hianata, orang Indonesia asli dan diakui di dunia global. Terbukti bahwa Pak Onggi ada di cover magazine Networking Times, orang Asia pertama, bukan Indonesia pertama loh, Asia pertama yang diakui di Networking Times. Ya, luar biasa. Ada di lebih dari 80 negara, ini di semua negara di mana ada FFG rame. Oke, nah ini saya tutup dengan begini. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Perubahan itu nggak bisa kita tunggu orang lain atau waktu lain. Kita sendiri yang harus mengambil perubahan itu. That's from Barack Obama. Luar biasa ya. Maybe this is a new normal for you too. A new normal to change your life. Saya bilang COVID itu ada yang melihat sebagai bencana, ada yang melihat sebagai suatu berkat. Saya bilang bisa jadi ini adalah berkat. Ya, artinya kita dipaksa untuk berubah gitu ya, menjadi lebih baik. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau mengundang satu orang yang luar biasa. Bentar, brother sister, saya tutup dulu ya. Saya mau mengundang seorang luar biasa yang berjasa sangat besar dalam hidup saya, mentor pembimbing saya, dan beliau ini sangat cantik. Saya senang banget lihat Bu Filan ya, karena auranya aja udah bikin orang senang gitu. Dan Ibu Filan ini adalah global entrepreneur dan investor. Beliau sudah menyentuh hidup orang, bukan hanya saya, tapi juga banyak orang di Indonesia, di banyak kota, bahkan banyak benua. Yang beliau lahirkan adalah entrepreneur lagi. Luar biasa ya. Artinya Bu Filan itu bisa membimbing orang dari kuadran E dan S yang aktif income pindah jadi B dan I passive income. Banyak, brother sister, banyak. Dan menariknya, para entrepreneur ini mereka juga membantu orang lain. Wah, luar biasa nggak ya? Tanpa panjang lebar, saya mau mengundang Ibu Filan untuk menceritakan, men-sharingkan pengalamannya. Saya bilang pasti banyak yang kita bisa belajar dari Bu Filan. Brother sister, let's fokus lagi balik. Saya mengundang Ibu Filan Klo. Selamat malam, Tris. Malam, Bu. Brother sister, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Aduh, saya senang banget nih ketemu hari ini ya. Tuh. Oke. Apa kabarnya? Baik-baik aja? Baik-baik aja. Bu. Bu Filan, apa kabar? Sehat, bahagia, makmur, berkelimpahan, pokoknya selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin ya. Senang sekali saya di sini. Tadi penjelasan Bu Tris gimana? Luar biasa ya? Luar biasa, jempolnya dikasih untuk Ibu Tristini. Karena tadi pada saat Bu Tristini menjelaskan pun saya, oke, that's great. Karena banyak sekali yang istilahnya Bu Tristini itu memberikan kepada kita semua tentang seperti apa sih bisnisnya yang benar-benar luar biasa gitu loh ya. Oke, jadi Bu Tristini ini pengen saya untuk sharing sesuatu, betul ya? Ya Bu, tapi saya yakin deh karena waktunya yang terbatas supaya saya tanya jawab aja ya Bu, karena ada beberapa pertanyaan nih yang pada masuk gitu ya. Ini good banget nih Bu, karena pertanyaannya menurut saya sesuai dengan topik. Kan topik kita business into cash flow asset. Ya Bu, gimana bikin bisnis menjadi cash flow yang datang terus-menerus. Nah, pertanyaannya gini Bu, di masa seperti sekarang, menurut Bu Filan, apakah bisnis yang saya jalankan ini, yang kita jalankan ini adalah bisnis yang ideal? Dan apakah bisa terus berkembang semakin besar dan mendunia, Bu? Karena maunya kan gitu. Nggak mau nanti kejadian setelah capek-capek bangun, tiba-tiba ada another COVID, terus bisnisnya gone gitu ya, nggak menghasilkan cash flow.
Apa menurut Bu Vila bisnis yang ideal yang mesti kita lihat gitu Bu? Oke, berarti sharing saya berdasarkan pertanyaan dari Bu Tris ya. Oke, kalau pertanyaannya apa sih bisnis yang ideal atau misalnya ini saya lihat sendiri dan saya alami sendiri. Jadi apa yang saya sharingkan adalah bukan teori. Tadi Bu Tris udah sharing banyak mengenai bisnis yang ideal itu seperti apa ya. Misalnya contoh e-commerce harus digital, terus begitu mesti afiliasi atau kolaborasi, betul nggak? Terus dibilang harus global, terus modalnya terjangkau. Actually semuanya yang tadi Bu Tris kasih tahu itu adalah bisnis yang ideal. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah apakah brother sister atau bapak ibu sejauh ini memiliki bisnis, apakah punya sendiri, apakah di kuadran yang B ataukah masih di kuadran F? Istilah punya bisnis sendiri itu bisnisnya mencakup yang tadi Bu Tristini udah kemukakan. Karena kalau bilang bisnis yang ideal itu potensinya besar, risikonya kecil, kemudian segmennya luas, dan salah satu yang paling penting adalah bisa diduplikasi. Karena bisnis yang kalau nggak ideal, bangun bisnis sebesar-besarnya, lalu kemudian generasi pertama mulai mikirin, oh anak saya ada 4 nih, kira-kira yang bisa mewarisi bisnis saya siapa ya? Mereka kebingungan. Waduh, punya 4 anak, misalnya bisnisnya punya pabrik, tapi anak pertama sukanya ngelukis, nggak mau pegang pabrik. Anak kedua sukanya nyanyi, mau jadi penyanyi, nggak mau pegang pabrik. Anak ketiga sukanya menggambar, bisa contoh lah ya. Secara ekstrim saya beri contoh bahwa bisnis yang ideal itu ternyata yang bisa diduplikasi. Nah, pertanyaan tadi kan Bu Tris sempat menjelaskan bagaimana luar biasanya bisnis ini. Apakah bisnis kita bisa diwariskan? Dan ternyata memang bisnis kita bisa diwariskan. Jadi apapun yang kita bangun, nanti ujung-ujungnya adalah nggak stop cuma sampai di kita aja. Tapi apa yang kita bangun dan kita lakukan selama ini adalah bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Ke anak-anak kita, bahkan sampai ke cucu kita, bahkan sampai ke cicit kita, dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih kalau Bu Tris tanya apakah memang ini bisa yang ideal? Sangat ideal. Terus global. Can you imagine zaman sekarang kalau mau dibilang orang kebanyakan punya waktu, terus kemudian mereka ngapain ya? Sekarang ngapain ya? Di depan komputer, di depan laptop, bahkan cuma menggunakan satu HP aja, mereka bisa bangun bisnis ini. Bangun di mana? Di kota lain bisa, di negara lain bisa. Ya kan hari ini pun diterjemahkan ya, kalau misalnya dari sisi tahu, ini ada apa yang menerjemahkan juga, atau kadang-kadang kita mengadakan satu, di mana kita adakan satu seperti ini, bisa diterjemahkan ke beberapa bahasa, dan ini is a proven gitu loh, udah terbukti gitu bahwa memang ya ini bisnis ideal banget. Dan saya sudah di bisnis ini berapa tahun ya? Almost 20 years. Nah, berarti kalau mau dibilang kalau memang bisa menjalankan bisnis dan sampai detik ini masih sangat semangat, bahkan lebih semangat dari dulu pertama kali saya join, sekarang saya lebih semangat lagi. Why? Karena setelah saya makin kemari, wow, ternyata saya mengambil salah satu dalam hidup saya mengambil keputusan yang terbaik dalam arti benar-benar mempelajari bisnisnya, kemudian menekuni bisnisnya, membangun bisnisnya, menduplikasi ke banyak orang, dan kemudian terus semakin membesar, makin mendunia, dan itu benar-benar terbukti bahwa oke, I made the right decision pada saat itu, benar-benar oke, thank you. Saya harus bilang thank you sama guru besar saya yang mengajak saya ke bisnis ini, Ibu Yuliani, karena beliau yang mengajak saya kemari. Kemudian juga saya dipertemukan dengan Bu Floren, Pak Matias, dan kita punya founder, FFG founder, Pak Uni Hianata. I mean like all my amazing life gurus gitu loh, yang benar-benar membawa saya ke bisnis ini dan membuat semuanya lebih luar biasa, step by step diajarkan dan dibimbing. Kurang lebih seperti itu, Tris. Thank you, Bu. Aduh, saya senang sekali bahwa Ibu Vila membuktikan selama 20 tahun bisnis ini tetap sustain ya, Bu ya, bahkan di masa COVID. Excited lagi. Iya, dan bahkan di masa COVID di mana produknya adalah health and wellness dicari-cari orang, dan bisnis ini kayak tadi menghasilkan cash flow aset ya, Bu. It's very true. Itu yang bikin saya aman, Bu, yang bikin saya tenang gitu. Oh iya, bisnis saya menghasilkan cash flow aset dalam situasi apapun. Nah, ini ada pertanyaan Bu Filan. Oke. Bu, ini kan bisnis, Bu. Kan namanya bisnis kan harus punya modal ya, Bu ya. Bu, kalau punya modalnya terbatas,
Menurut Ibu sebaiknya gimana? Satu. Dan ada yang bilang gini, saya tuh nggak pernah bisnis, saya nggak punya teman, saya nggak bisa jualan. Gimana caranya, Bu? Tapi saya mau, Bu, pindah ke passive income. Oke, saya jawab satu-satu ya. Kalau bilang, Bu, saya nggak punya modal. Ini kita ngomong karena pertanyaan Tris berkenaan dengan modal. Pertanyaannya saya balik. Apakah menurut Bapak, Ibu, brother, sister, semua orang yang punya bisnis itu, yang membangun satu bisnis, apakah bisnisnya kecil atau menengah atau besar, apakah semua yang membangun bisnis itu mulai dengan modal pribadi? Maksudnya apakah dari saving pribadi, apakah dia kumpulin dulu berpuluh-puluh tahun punya modal kemudian baru berani ke bisnis, atau bisa juga misalnya dia punya modalnya setengahnya pinjam sama orang misalnya, atau dia mulainya dengan kartu kredit, ya kan? Oke deh, saya sekarang pakai kartu kredit aja deh dulu deh, saya join, kemudian nanti saya bener-bener nih semasa sebelum ada tagihan kartu kredit, saya berjuang habis-habisan di mana pada saat tagihannya keluar, saya udah bisa bayar, bahkan saya udah untung. Nah, atau bisa juga siapapun ya, ini saya nggak bilang dulu tentang bisnis ini, tapi let's talk about bisnis secara general. The point is, apakah lihat opportunity-nya? Karena pada saat orang lihat opportunity-nya, they will find the way, akan cari jalan gitu loh. Gimana caranya? Ada yang pinjam ke saudara, oke? Ada yang pinjam ke teman misalnya, ada yang gesek kartu kredit, ada yang bahkan pinjam ke bank misalnya. Nah, apakah ini loh kok Bu Filan suruh orang cari jalan seperti itu? Don't get me wrong, karena tadi Bu Tris bertanya bagaimana kalau orang sampai bilang nggak punya modal padahal lihat bisnisnya bagus. So my answer is please find the way. Karena kadang-kadang saya melihat banyak gitu loh. Di bisnis ini banyak yang mulai dengan ngutang. Mereka, kalau kita tanya, siapa yang mulai bisnisnya dengan ngutang? Wah, yang katakan banyak sekali gitu ya. So it means yang ikut bisnis ini nggak selalu semuanya punya modal di awal. But karena mereka lihat opportunity-nya, mereka lihat bahwa oke, ini adalah jalan untuk saya, bahkan saya bisa bayar hutang. Saya banyak hutang nih, saya mau bayar hutang, tapi pekerjaan saya, gaji saya nggak cukup untuk saya bayar hutang. Tapi saya punya toko, saya punya bisnis, nggak cukup untuk saya bayar hutang. Pada saat dia lihat opportunity seperti ini, di mana benar-benar, oh oke, ini luar biasa ya, saya nggak kerja sendirian, karena ada orang dan ada sistem yang bisa saya bangun dan saya ikuti. Dan ada support system yang bisa mengajarkan saya. Dengan kata lain adalah, oke, saya lihat opportunity-nya, saya lihat ada yang bimbing juga, dan saya lihat ada sekolahnya. I think I can do it. Nah, pertanyaannya banyak nggak orang yang kemudian cari jalan untuk apakah dia meminjam orang lain, apakah dia pakai kartu kredit dulu, apakah dia bahkan ada yang pinjam bank atau segala macam. Banyak Bapak, Ibu, dan brother sister. Sekali lagi ya, so the answer Tris lebih ke gini loh, kalau orang melihat opportunity-nya, they will find the way. Jadi it's not about, ya nggak ada modal, saya jadi nggak bisa ikut. No, do you see the opportunity? Do you see this is an amazing opportunity in your life? Kalau memang lihat, you will find the way. Sesimpel itu aja gitu loh. Dan sesudahnya banyak juga yang, oke, ternyata saya mengambil keputusan terbaik, Bu, bahwa saya berani untuk memutuskan ikut bisnis ini. Sekarang hutang saya lunas, sekarang saya bahkan udah beli rumah, saya bahkan udah bisa menghajikan orang tua saya, bahkan saya udah bisa mengirim anak-anak saya sekolah di sekolah terbaik dan sebagainya. Dan kesaksian seperti itu banyak sekali in all over the world. Ya, jadi kurang lebih begitu, Tris. Thank you, Bu Filan. Jawaban Bu Filan mengingatkan saya kembali. Dulu saya joinnya juga pakai ngutang, Bu. Apa? Saya joinnya juga pakai ngutang kok. Sorry, Saya joinnya juga pakai ngutang. Oh, oke. Pada saat kamu join waktu itu juga kalau nggak salah pakai kartu kredit ya? Iya. Oh. Gitu. Karena memang saat saya dipresentasikan, saya bilang, wow, duitnya gede ya, saya mau gitu. Saat itu kondisi saya, finansial saya kacau lah, Bu, ya, benar kacau. Saya pasti, saya banyak, Bu. Saya presentasi, duitnya segitu. Saya nggak pakai mikir, Bu. Benar kata Bu Filan, pada saat saya melihat peluangnya,
saya cari cara bagaimana saya bisa bergabung di bisnis ini, dan berterima kasih sekali Bu Filan bimbing saya sampai hari ini, dan banyak ada sekolahannya, ada FFG-nya, luar biasa Bu. Saya setuju dengan tadi Bu Filan bilang, kalau bisa melihat peluangnya, pasti akan ada jalannya. Thank you Bu Filan. Bu Filan, satu lagi ada pertanyaan nih. Oke. Berapa cepat Bu bisa berhasil di bisnis ini kalau mau ikutan? Karena belum pernah bisnis, Bu. Pertanyaannya seberapa cepat bisa berhasil di bisnis ini ya? Iya, supaya tadi bisa menghasilkan passive income, Bu. Pertanyaannya saya balik buat brother sister, buat bapak ibu, buat siapapun yang mendengarkan. Pertanyaannya saya balik, seberapa besar impianmu? Karena kalau pertanyaannya adalah seberapa, jamin nggak saya bisa berhasil? Banyak orang yang ikut bilang gini, ini pasti berhasil nggak kalau saya ikut? Oke, ini pasti istilahnya saya balik modal nggak? Ada yang pertanyaannya very simple ya, saya bisa balik modal nggak? Atau mungkin bilang, benar-benar nggak ada jaminan berhasil? Sebetulnya simple gitu loh. Jadi seberapa cepat saya bisa berhasil atau apakah saya akan berhasil? Saya tanya balik, seberapa besar impianmu? Seberapa ingin berubah kehidupan? Seberapa ingin mencapai impian-impian? Kadang-kadang ada orang yang benar-benar simple aja. Pada saat ditanya, kamu ikut bisnis ini kenapa? Oh, karena saya pengen membayar hutang saya semuanya. Tadi waktu Bu Tris sempat sharing ya, jadi saya ingat pada saat pertama kali saya kenalkan Bu Tris ke bisnis ini, betul banget Bu Tris langsung melihat ya kan, terus kemudian kembali lagi pasti punya alasan yang kuat. Jadi setiap orang itu pasti punya alasan yang kuat dulu, baru kemudian seberapa cepat dia berhasil di bisnis ini, tergantung seberapa besar alasannya, seberapa besar impiannya, sekuat apa alasannya untuk berhasil. Contoh ya, misalnya kalau saya refer ke diri saya sendiri gitu loh. Thank you Ibu Yuliani, sekali lagi saya bilang thank you karena Bu Yuliani adalah yang benar-benar bimbing saya dari awal gitu ya. Kalau dulu saya mengingat pertama kali saya join, saya waktu itu masih bekerja dan saya berpikir bahwa wow, oke, ini bisa membawa saya untuk saya punya financial freedom and time freedom. Karena pada saat itu pengen juga ya, oh yang pengen banget ya kalau bisa punya uang di mana uang itu masuk terus. Kemudian punya waktu di mana waktu itu oke, kapanpun saya mau kemana, I think it is worth it untuk saya perjuangkan ya kan. Nah itu kembali lagi kan mengenai seberapa besar impianmu. Kalau buat saya itu penting gitu loh. Kemudian saya punya dreams yang saya tulis gitu kan. Saya mau sekolahin anak saya ke luar negeri, saya mau ini, saya mau itu, saya mau. Nah kembali lagi, balik seberapa besar dan seberapa mendesaknya bahwa impian ini harus terwujud. Pada saat kita merasa bahwa ini mendesak dan ini benar-benar saya mewujudkan, no matter what saya mau mewujudkan. Nah, biasanya orang-orang, saya sebagai contoh tadi saya bercerita ya, tapi saya lihat begitu banyak orang di bisnis ini, di komunitas ini, yang mereka mulai dari benar-benar zero bahkan minus, tapi karena betul-betul kemauan untuk berubah secara kehidupannya sangat besar, sekarang mereka menikmati kehidupan yang luar biasa. So again, the answer is seberapa besar impianmu, seberapa mendesak keinginanmu untuk sukses dan untuk berhasil di bisnis ini, karena itu berpengaruh sekali terhadap result-nya. Seperti itu, Tris. Aduh, makasih banyak ya Bu Filan. Bener deh, dengar Bu Filan ngomong, saya kembali teringat masa awal saya join bisnis Bu gitu. Dan itu adalah salah satu keputusan tepat dalam hidup saya, Bu. Memperbaiki hidup saya luar biasa, Bu Filan. Thank you so much, Bu Filan, atas penjelasannya. So, brother, sister, dahsyat ya. Saya cuma mau kasih summary gini. Kita harus punya passive income. Harus punya bisnis yang menghasilkan cash flow setiap saat. Dan saya bersyukur sekali bahwa saya menemukan bisnis ini. Ya. Kalau masih ada pertanyaan, saya bilang tanyakan pada yang mengundang, ya, karena beliau-beliau pasti juga sudah memahami. Dan saya bilang semua Bu Filan atas penjelasannya yang sangat singkat, tapi saya bilang itu dalam sekali ya. Brother, sister, apapun yang dengar dari Bu Filan itu dalam banget. Ya Bu. Boleh saya tambahkan satu? Ya Bu. Boleh saya tambahkan satu poin? Karena gitu, kadang-kadang orang pada saat bilang,
Bu, saya keinginannya udah sangat kuat. Bu, saya benar-benar udah tahu lah, saya mau bayar hutang, saya mau menghajikan orang tua, saya mau ngobati orang tua yang sakit, begini, begitu, dan sebagainya. But, at the end, ujung-ujungnya, kok kenapa ya Bu, kok saya juga nggak jalan ya di bisnis ini? Kok saya juga nggak tahu ya gimana caranya? So, poin saya gitu loh. Tadi Tristini ada menerangkan tentang sedikit mengenai support system, benar ya? Bahwa sebetulnya ikut bisnis ini satu hal, produknya good, satu hal lagi yang utama ya, company-nya dahsyat, yes, betul gitu. Tapi one of the most important thing yang benar-benar harus dipikirkan adalah apakah punya support system yang membantu kita untuk berhasil. Karena ujungnya tadi Tris membahas tentang ESBI atau ESBI, ya kan, business owner, ada orang, ada sistem, ada sistemnya, ada segala macam. Sebenarnya sama. Kita masuk bisnis ini terus semua orang dari background yang berbeda. Ada pelajar, ada mahasiswa, ada dokter, ada artis, ada segala macam gitu, pengusaha dan sebagainya. Pertanyaannya kan balik lagi gitu. Do you understand how to build the business? Do you really understand how to expand the business, ya kan? Atau multiply dan sebagainya. Kalau nggak punya pengalaman, dulu saya nggak punya pengalaman. Saya nggak punya pengalaman, saya nggak tahu caranya, dan saya cuma angkat tangan, saya bilang, saya mau sukses, saya benar-benar mau sukses. So, saya angkat tangan ke leader-leader saya, ke Bu Yulani, Bu Foren, Pak Matias, dan Pak Umi Hianata. I really want to be success, saya mau jadi student yang baik. So, benar-benar hanya masuk ke support system FFG. Dan ikutin aja sistemnya. Karena kenapa? Karena bukan masalah pendidikanmu, bukan masalah backgroundmu, bukan masalah umurmu, bukan masalah apapun gitu loh. Sometimes orang bilang, oh mungkin saya terlalu tua ya, oh mungkin saya terlalu muda ya, oh mungkin saya pendidikannya terlalu ini ya, nggak cukup ya, oh atau mungkin saya pendidikannya terlalu tinggi, ini kayaknya jangan-jangan nggak ada yang pendidikan tinggi. In this business, di FFG segala macam background ada. Mau cari background apapun, mau dari konglomerat, mau dari yang S2, S3, profesor dokter, mau dari yang sukses seperti apapun, tapi ada juga orang yang dari sangat level bawah yang kemudian naik ke atas. Jadi kesimpulannya background-nya lain-lain, latar belakang pendidikan lain-lain, latar belakang keluarga lain-lain, bahkan kalau kita bilang secara FFG sudah hampir ke 100 negara gitu ya, bahkan kalau mau dibilang dari berbagai macam ras, suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya, kok bisa ya sampai menyebar segitu luasnya gitu loh, sedunia. So berarti yang harus dilakukan apa nih? Oke, ini my sharing gitu ya, bahwa nggak penting latar belakangmu, nggak penting umurmu, nggak penting apapun, nggak penting punya pengalaman di networking apa enggak. The most important thing adalah if you see, kalau benar-benar melihat opportunity-nya, take it, grab it, ambil. Pada saat udah ambil, ikut support system FFG. Ikutnya jangan tanggung-tanggung, benar-benar 100% aplikasi gitu loh. 100% benar-benar jebur aja masuk ke dalam gitu. Nah, pada saat seperti itu akan ada guru-gurunya, akan ada orang-orang yang sukses, bahkan sampai founder FFG-nya yang terus-menerus bagaimana support kita secara sepenuhnya, fully. So, nanti one by one udah mulai kelihatan step-nya bagaimana membangun bisnis ini dan menghasilkan passive income. Ya, so, kurang lebih seperti itu, Tris, tambahannya. Thank you. Makasih banyak, Bu Filan. Thank you so much. Brother, sister, sebelum tutup, saya mau tampil ini sekali lagi. Ya, lihat share screen saya. Change will not come if you wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Jadi perubahannya sebenarnya nggak ada yang perlu ditungguin. Perubahannya itu kita yang menentukan. Kayak tadi Bu Filan bilang, lihat dan bikin keputusan. Baru perubahannya bisa terjadi. Yang bisa merubah hidup kita adalah kita sendiri. Bukan orang lain, bukan tunggu another COVID, bukan tunggu another new normal. Ya, new normal bisa terjadi kapan aja, tapi yang penting kitanya mesti ready. Oke? Itu sharing saya. Thank you untuk mendengarkan. Saya kembalikan kepada Ibu Mary. Thank you. Wow, thank you banget ya Bu Filan, Bu Tris. Thank you Bu Filan, thank you Bu Tris. Wah, dahsyat banget ilmu-ilmunya nih. Kita jadi melek, terbuka ya secara finansial bahwa kita harus mendapatkan income yang bisa menghasilkan aset. Dan dahsyatnya lagi nih, siapa saja bisa memulai, kata Bu Filan ya. Siapa saja bisa memulai dan
asalkan dia punya impian, dia punya mimpi dan tidak harus tunggu, ya, tidak ada saat yang tepat. Jadi brother and sister, kita akan akhiri webinar kita malam ini. Bagi siapa yang pertama kali mendengarnya dan sampai malam ini tidak bisa tidur karena kebayang, langsung hubungi dan mengundang ya. Langsung telepon malam juga nggak apa-apa. Oke, jadi kita akhiri sampai di sini webinar kita. Sekali lagi terima kasih Bu Filan, terima kasih Bu Tri. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Bye. Thank you. Selamat malam. Malam. Thank you, Mary. Ya.